Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tugas kelompok IB Intelijensi Buatan dari RB dengan saya Muhammad Bintang Alfasya dengan NIM 123140098. Dan saya Ebentua Pripus Limbong dengan ujung NIM 086. Dan saya Rivalio Rico Sitorus dengan NIM 077. Dengan dan teman kita Ahmad Prayoga Sembiring dengan NIM 053. Di sini kami akan menjelaskan algoritma UCS yaitu Uniform Cost Search dan IDS, Iterative Deepening Search. Nah, pertama adalah UCS yang akan dijelaskan oleh Rifail. Oke, jadi yang pertama kita akan menjelaskan terkait algoritma Uniform Cost Search atau UCS, yang merupakan algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur dengan biaya paling rendah dari titik awal ke titik tujuan dalam sebuah graf berbobot. Prinsipnya, UCS selalu memilih simpul dengan biaya perjalanan terkecil untuk dieksplorasi terlebih dahulu. Oke, masuk ke kode. Jadi kode tersebut merupakan implementasi UCS dalam kode Python menggunakan struktur data heap dari modul heap queue. Jadi modul heap queue ini digunakan untuk menentukan skala prioritas dari node berbobot. Oke, masuk ke fungsi uniform cost search yang menerima dua parameter, yaitu mulai yang merupakan kota asal dan tujuan yang merupakan kota akhir. Di dalam fungsi digunakan sebuah antrian prioritas yang merupakan yang namanya antrian yang menyimpan tupel biaya simpul jalur, sehingga kota dengan total biaya perjalanan terkecil selalu diambil lebih dulu. Setiap simpul yang sudah dikunjungi dicatat dalam nama sudah dikunjungi agar tidak diproses berulang. Pada setiap iterasi, simpul dengan biaya terkecil diambil dari antrian. Jika simpul tersebut adalah tujuan, fungsi langsung mengembalikan jalur yang sudah dilalui dan total biayanya. Jika belum, semua tetangga dari simpul tersebut akan diperiksa lalu ditambahkan ke dalam antrian dengan biaya akumulatif, yaitu biaya sebelumnya ditambah bobot jalan menuju tetangga. Proses ini terus berjalan sampai tujuan ditemukan atau semua jalur habis diperiksa. Lalu di bagian akhir kode, fungsi Uniform Cost Search dieksekusi dengan titik awal Cilegon dan tujuan Banyuwangi. Hasilnya adalah jalur terpendek menurut biaya perjalanan beserta total jaraknya. Oke, kita akan mensimulasikan Itu codingan dari UCS. Oke. Jadi jadi berdasarkan UCS itu biaya kumulatif rendahnya yaitu Cilegon ke Tangerang, ke Jakarta, ke Bekasi, ke Subang, ke Cirebon, lalu ke Tegal, ke Pekalongan, ke Semarang, ke Kudus, ke Rembang, ke Bojonegoro, ke Surabaya, ke Sidoarjo, ke Probolinggo, ke Situbondo dan Banyuwangi. Di mana ini akan memakan biaya 1179. Oke, selanjutnya kita akan mendengar penjelasan IDS, Iterative Deepening Search dari Eben. Oke, sekarang saya akan menjelaskan algoritma IDS untuk penentuan pencarian jalur dari Cilegon menuju Banyuwangi. Pertama, IDS merupakan gabungan dari algoritma DFS dan juga BFS. Jadi dia tidak memperhitungkan bobot dari tiap kota menuju kota lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke kodenya. Yang pertama, struktur dari grafnya ataupun yang ada di map yang kita gunakan dari Cilegon ke Banyuwangi. Yang pertama, struktur grafnya itu adalah graf tak berbobot, yang dimana dengan menggunakan representasi agency list, yang urutan tetangganya menentukan urutan eksplorasi DFS dan juga IDS. Kemudian kita langsung masuk ke fungsi pertama. Fungsi pertama merupakan fungsi DFS yang non rekursif, yang dimana kita menggunakan stack di sini.
dapat dilihat terdapat 4 parameter yang kita gunakan, yaitu kota saat ini, kota saat ini, rute, dan juga maksud saya graf awal, tujuan, dan juga batas. Nah, di sini graf merupakan itu struktur data yang mempresentasikan petanya tadi. Kemudian untuk yang awal itu merupakan simpul node-nya, untuk tujuan merupakan tujuan yang ingin dicapai, dan batasnya itu merupakan batas kedalaman. Yang dimana nanti di setiap perpindahan kota, jika kota masih belum ditemukan, maka batas kedalamannya akan kita tambahkan. Oke, di dalam fungsi ini terdapat beberapa kondisi. Yang pertama yaitu ketika tumpukan yang kita ulang. Oke, di dalamnya terdapat kota, rute, kedalaman, dan juga indeks yang nilainya sama dengan tumpukan dengan indeksnya -1. Oke, jadi jika kotanya sama dengan tujuan, maka kita mengembalikan rute saat ini. Dan juga untuk batasannya, jika kedalamannya itu sama dengan batas, maka kita akan mundur dari rute yang sekarang agar tidak menambah kedalamannya lagi. Setelah itu, di sini kita memberikan kondisi di mana jika masih ada anak, maka kita mengambil anak yang nilainya sama dengan tetangga. Kemudian kita menaikkan indeksnya pada frame yang paling teratas. Setelah itu kita menghindari siklus untuk rute yang sudah ada. Namun jika rutenya itu masih aman, maka kita akan masuk ke step berikutnya, ditambah 1. Itu untuk kedalamannya tadi. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi kedua. Fungsi kedua ini merupakan inti dari pencarian batas kedalamannya. Parameternya yaitu graf, simpul awal, simpul tujuan, dan juga batas kedalamannya. Oke. Di sini terdapat setiap elemen stacknya menyimpan kota, rute, kedalaman, dan indeks berikutnya. Alurnya itu, jika simpul tujuan sudah ditemukan, maka rute langsung dikembalikan. Namun jika kedalamannya sudah mencapai batas pencarian pada cabang selanjutnya, maka dihentikan atau namanya itu backtrack. Dan jika masih ada tetangga ataupun anaknya yang belum dieksplorasi atau belum dikunjungi, maka tetangga tersebut ditambahkan ke tumpukannya. Kemudian untuk mencegah siklus berulang, fungsi mengecek apakah kota sudah ada di rute, dan jika iya maka itu akan dilewati. Jadi untuk penjelasan keseluruhannya itu dari IDS untuk penerapan pencarian Cilegon menuju Banyuwangi, maka algoritmanya mulai dari batas kedalaman 0 yang artinya meriksa simpul awal, dan juga dilanjutkan hingga mendapatkan kota tujuannya. Jadi setiap kedalaman itu akan ditambahkan jika kota tujuan belum ditemukan sampai akhir. Jadi sekian penjelasan saya. Oke, kita selanjutnya akan mensimulasikan kodenya. Jadi rutenya yang didapat dari IDS ini adalah Cilegon, ke Tangerang, ke Jakarta, ke Bekasi, ke Indramayu, ke Cirebon, ke Tegal, ke Purwokerto, ke Kebumen, Yogyakarta, Pacitan, Trenggalek, ke Panjen, Lumajang, Jember, Banyuwangi. Dengan kedalaman 15. Jadi ditemukanlah kedalamannya 15. Nah, sekian penjelasan dari kedua algoritma untuk UCS dan IDS. Sebenarnya masih ada banyak algoritmanya, yaitu GBVS, yaitu Greedy Best First Search, yang menggunakan fungsi heuristik dengan mencari fungsi heuristik yang terkecil. Dan juga ada algoritma ASTAR, di mana dia menggunakan fungsi evaluasi. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari kelompok IntelliJ buatan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.